warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentang doa Rabbana ftah bainana sampun belum ya, belum apa sampun, dereng napa sampun. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah cucu daripada Madian. Madian itu adalah putra Nabi Ibrahim dari istri ketiganya, namanya Kenturah atau Keturah, namanya Madian. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri berapa? 4 ya, yang terkenal 2 ya. Jadi istri pertamanya Sarah, Bunda Sarah, lalu kemudian Hajar. Setelah kemudian Bunda Sarah itu meninggal dunia, maka kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan namanya Kenturah. Ada yang mengatakan dalam bahasa Alkitabnya itu Keturah. Maka siapa Kenturah? Ada mengatakan bahwa ini adalah dari moyang Turki, tapi mayoritas mengatakan bahwa ini adalah dari Bani Jawi. Bani Jawi meliputi Indonesia ini. Jadi kalau Indonesia model-modelnya itu adalah dari model Kenturah, atau ada kemiripan kayak Nabi Syuaib. Itu menurut satu penelitian. Lalu kemudian dari Kenturah itu kemudian punya anak 6. Nama anak pertamanya itu adalah Madian. Itulah yang kemudian nanti punya cucu namanya Syuaib, dan kemudian Nabi Syuaib ini kemudian punya mantu namanya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah itu ya, di mana Nabi Syuaib itu berada, nantikan info berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 7 ayat 88. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'ak lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lad'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Qala al-malak, berkatalah pembesar-pembesar alladzina istakbaru, yaitu dari
mereka orang-orang yang menyombongkan diri min qaumihi, dari kaumnya Nabi Syuaib. Apa kata mereka? Lanukhrijannaka. Memang biasa yang mengusir, yang memusuhi para nabi, para rasul adalah dari kalangan atas, orang-orang yang mapan. Kenapa? Karena kehadiran para nabi, para rasul itu khawatir mengacaukan status quo mereka yang sudah mapan, mendapatkan kemapanan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemudahan-kemudahan fasilitas, lalu kemudian kedatangan nabi yang kemudian menyuarakan hal yang baru, maka kemudian mereka menolak. Apa kata mereka itu? Lanukhrijannaka ya Syuaib. Jadi dari kalangan kaumnya Nabi Syuaib itu kemudian mengancam, lanukhrijannaka, sungguh kami benar-benar akan mengusir kamu ya Syuaib, wahai Syuaib, walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'aka, dan begitu juga orang-orang beriman bersama kamu wahai Syuaib, kami akan usir semuanya min qaryatina, dari negeri kami, dari daerah kami. Aula ta'udunna, kalau sekiranya kamu tidak mau kami usir, atau kemudian aula ta'udunna fi millatina, atau kalian tersebut itu mau kembali kepada ajaran kami, agama kami. Kalau kamu kembali kepada agama kami, kami tidak bakal mengusik kalian. Tapi kalau kalian itu tetap kekeh untuk mendakwakan agama barumu itu, maka kami tidak segan-segan mengusir kamu. Jadi sudah biasa, Pak, Nabi Rasul diusir itu biasa. Jadi kalau ada ustaz tegas mari ini diusir-usir itu biasa. Lelai gak wani yo jadi pelawak aja. Paham ya? Lalu kemudian apa? Qala, berkatalah Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apakah kamu lakukan itu meskipun kami tidak mau, tidak menyukainya? Kariha itu artinya enggak suka ya, sehingga kemudian berkembang kalimatnya menjadi makruh, sesuatu yang tidak disukai. Iki iso suwe, iki panas iki. Enak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum Syuaib itu adalah bagian daripada penduduk Aikah. Aikah adalah kawasan yang berhutan di daerah Madian. Madian itu adalah buyutnya Nabi Syuaib. Jadi akhirnya kemudian menjadi nama wilayah. Bukankah dulu Nabi Musa setelah dari Mesir lalu kemudian di mana kerajaan rapat untuk menangkap Musa, maka kemudian ada orang yang memberitahu supaya keluar dari Mesir. Akhirnya kemudian Nabi Musa itu adalah lari menuju ke Madian. Disitulah kemudian ketemu dengan dua gadis yang ternyata itu adalah putri dari Nabi Syuaib. Kota Madian sendiri merupakan kota yang makmur dan memiliki pemandangan yang indah, hasil panen yang melimpah ruah, membuat kaum tersebut tidak berkekurangan dari segi ekonomi. Kendati demikian, penduduk Madian diceritakan sebagai penduduk yang senang melakukan hal yang curang. Apa itu? Melebihkan atau mengurangi timbangan. Lek tuku njaluk dilebihi, lek dodol nah itu ya. Itulah yang kemudian disemprot oleh Allah itu dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, neraka wail, celaka bagi orang-orang yang curang.
curang dalam menakar dan menimbang. Lalu kemudian apa? Kalau sekarang tidak menakar menimbang aja, tetapi mengukur panjang pendeknya. Ya. Kain mestinya 1 meter 100 cm, tapi mari ini apa? Kurangi 10 cm. Tapi pink. Gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah begitu juga dapat garapan galvalum ini yang mestinya speknya sekian, mari ini dikurangi speknya dengan harga yang sama itu podo aja ada dikira. Mari ini yang bagian bengkel-bengkel dikasih yaitu apa namanya mesin-mesin atau apa yang kemudian speknya itu di bawah, padahal ngomongnya itu adalah speknya itu. Wah, itu hati-hati, wailul lil mutaffifin. Kalau fifinnya enak, tapi kalau mutaffnya itu digandeng dengan mutaffifin, itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang kemudian al-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Apabila kemudian mereka tersebut itu meminta atau kemudian sebagai buyer membeli dari manusia, maka mereka itu yastawfun, mereka minta untuk dilebihkan timbangannya, takarannya, ukurannya, lek dadi wong sing tuku. Tapi kemudian wa idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menimbang menakar untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan, mengurangi daripada takaran, timbangan, meteran, macam-macam tadi itu. Maka itulah yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Madian adalah nama salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Amerika Serikat loh yang kemudian menjadi nama kabilah dan terdiri atas anak cucu Madian. Kabilah ini berdiam di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Madian dan terletak di dekat pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Kawasan ini terletak di daerah Yordan yang berbatasan dengan Palestina. Memang subur wilayahnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini petanya. Kemudian dalam peta itu ada Midian. Midian itu adalah Madian. Ya. Ya, ini petanya. Jadi kalau kita lihat itu adalah di wilayah dekat Laut Merah. Ya. Nah, ini kudu apa namanya diungkap tentang petanya supaya ngerti nang ndi ya wis iki. Lek gak ngerti petanya ya Gunung Sari mengulon terus. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di Madian itu diutus seorang apa namanya nabi, namanya Nabi Syuaib. Itu diterangkan oleh Allah pada surah yang ke-7 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullah qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in
Wa ila Madyana, dan terhadap kaum Madyan diutuslah akhahum, saudara mereka, yaitu Syuaiban, Nabi Syuaib. Kena wong Jawa jenenge Syuaib. Itu ya. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada bagi kalian min ilahin, dari seorang Tuhan, ghairuh, selainnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, gak ada Tuhan selain Allah itu. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, suatu bukti yang jelas, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa perintahnya setelah itu? Setelah mereka diajak untuk menyembah kepada Allah, fa'auful kaila wal mizan. Coba ya, artinya adalah efek daripada orang itu beribadah kepada Allah harusnya itu adalah mereka tersebut itu auful kail, mereka harus menyempurnakan takaran, wal mizan, dan menyempurnakan timbangan, wala tabakhasun nas asya'ahum, dan janganlah kalian itu mengurangi, merugikan manusia. Timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi, meterannya dikurangi, kualitasnya dikurangi, hanya sekedar untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal wis untung, tetapi kemudian ingin mencari lagi. Yes, menungso ya ngono kuwi itu, Pak. Para jamaah sekalian, kira-kira Nabi Syuaib menyuarakan ini tantangannya besar enggak? Besar. Kalau gak punya nyali, mungkin bilang gini, ya Allah, pun niku, ya Allah niki, aduh masyarakat mriki ngeten sedanten. Lah kula lak diseneni tiang niku. Ya, mosok tiang iso nyeneni. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetapi itulah yang dilakukan oleh para nabi, selalu kemudian ada konsekuensi yang berat. Tetapi kemudian dijalanin itu semuanya. Nabi Syuaib menyuruh agar supaya mereka tersebut menyembah kepada Allah. Nabi Syuaib itu menyuruh supaya mereka tidak mengurangi takaran dan timbangan. Akhirnya kemudian apa berikutnya? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian tersebut itu melakukan kerusakan di bumi ba'da islahiha, dari setelah bumi itu menjadi baik. Dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum mukminin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati orang yang kemudian punya pom bensin lalu kemudian memberikan instruksi. Ngene carane ya, nek carane iso ngebros, meterane muter tapi bensin gak metu, ngene carane. Hati-hati. Ya. Anginnya tak banter tapi orang hati-hati itu. Ya. Para jemaah sekalian, maka kemudian Nabi Syuaib menyuarakan demikian itu resikonya besar. Apa itu? Ya tadi ayat yang ke sebelumnya, yaitu ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 88 itu dari surah Al-A'raf. Mereka mengancam. Kenapa? Nabi Syuaib itu dianggap menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Loh, sekarang ini malah berlomba kalau di Indonesia, Pak, berol-berolan. Wes, ya wes, pokoknya demroto. Budal katanya, Pak. Donge kemudian apa ingin kemudian melengsarkan sang penguasa punya kartu trufnya.
arepe bengok apa awakmu kepin mlebu penjara iki lho awakmu njukuk sakmene njukuk sakmene njukuk sakmene namamu sudah ada di KPK. Udah Pak, ini yang terjadi di Indonesia, sehingga kemudian semuanya diam. Coba ada kejadian kayak begini di Indonesia, yang kejadian mama koli itu apa itu? Apa Bu? Mama koli itu Mama Ghufran, yang kemudian dia berbicara bahwa dia bisa telepon ke malaikat Israel. Masya Allah. Ini Pak, kalau di zaman Pak Harto wis habis itu sudah itu. Udah. Sekarang dia Pak, MUI itu sudah dilemahkan, kak demikian itu. Baru bersikap wis suwe Pak itu. Pengaruhnya itu luar biasa Mama Ghufran itu. Orang Malang. Pesantren unik. Ya unik. Modelannya kayak ngono. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu banyak sekali penggemarnya, ya followersnya itu banyak sekali itu. Jadi kenapa ulama itu pada diem? Dan memang ini ada skenario yang memainkan. Sama dengan skenario yang sekarang ini geger nasabin. Ada yang memainkan supaya umat Islam bentur satu dengan yang lainnya. Kenapa diam semuanya para ulama? Ayo cerita, tak buka tuh ya kartumu. Gitu Pak masalahnya. Sehingga kemudian adem ayem gerakan untuk kemudian menginjak, dan yang satu diangkat itu gerakan belah bambu sekarang itu adem ayem. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Syuaib itu diancam, kowe lek kate menyuarakan tentang kejujuran di dalam berniaga, tak usir awakmu. Begitu. Apakah Nabi Syuaib itu kemudian suruh? Tidak. Sampai dia mengatakan, oh walau kunna karihin, atau meskipun aku tidak suka, kamu paksa-paksa itu kemudian kamu lakukan, kami akan melakukannya. Begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kala itulah kemudian muncul doa pada ayat yang ke-89 dalam surat ke-7. Wah enak ya, alhamdulillah. Monggo dipun unjukaken. Seger. Ya Allah Pak, nikmat Pak. Monggo jenengan resapi aja memandang saya. Saknore. Berikutnya, qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qad iftaraina, sungguh
iftaraina 'alallahi kadziban in udna, sungguh kami telah mengada-ngadakan 'alallahi atas nama Allah, atas Allah, kadziban kedustaan, sungguh kami telah mengada-ngadakan kedustaan atas Allah, in udna fi millatikum, jika kami mau kembali ke ajaran kalian yang sesat itu. Sorry, ngono Pak. Itu Nabi tegas Pak, ngapunten, ini ijen loh Pak, ini Pak, dakwanya sendiri Nabi Syuaib itu, ini adalah belum kedatangan Nabi Musa. Boleh anak Nabi Musa tambah buanter, lek ngelawan digipeng langsung ketemu Israel langsung, gak usah kate telepon langsung ketemu Israel. Kalau sekiranya kami itu adalah kembali kepada agama kalian, wow, kami berarti ngada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Ba'da idz najjanallahu minha, padahal Allah telah memberikan suatu keselamatan kepada kami dari hal itu. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha'allah, tidak sepatutnya bagi kami untuk kembali pada agamamu yang salah itu illa ayyasha'allah, jika kemudian kecuali jika Allah menghendakinya, yaitu Allah adalah Rabbuna, wasi'a Rabbuna, sungguh amat sangat luas Rabbuna, artinya wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, luasnya Rabbuna Tuhan kami, kulla syai'in meliputi segala sesuatu, apanya? Ilman, keilmuannya, artinya keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada suatu wilayah di mana Allah tersebut itu tidak mengetahuinya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255 yang dikenal dengan ayat kursi, di situ ada kalimat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan mereka tidak mampu untuk melingkupi atau meliputi bi syai'in terhadap sesuatu min ilmihi dari ilmu Allah, illa bima syaa, kecuali apa yang dia kehendaki saja. Ini ngerti, tidak ada satu orang mengerti segala hal, itu gak ada. Wong kadang gak ngerti apa-apa sombong. Coba, apalagi mengerti segala sesuatu. Luar biasa itu. Lalu kemudian Nabi Syuaib mengatakan alallahi tawakkalna, alallahi, kepada Allah lah tawakkalna, kami tawakal, dan wa alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan memang orang-orang beriman itu adalah sudah selayaknya harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tawakal kepada Allah itu hak tawakkuli, dengan apa? Dengan sepenuh-penuhnya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal. Maka kemudian Allah tersebut itu akan jadikan orang tersebut itu seperti apa? Seperti burung. Burung itu apa? Di pagi hari tersebut itu khimasan, perutnya itu kosong. Lalu kemudian di sore hari itu adalah sudah penuh perutnya. Itu akibat tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, yaitu di dalam surah yang ke-65 At-Thalaq pada ayat yang ke-3, pada ayat yang ke-4 sekali. 4. Jadi di situ ada kalimat wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Kemudian setelah itu kalimat berikutnya ada kalimat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat ketiga itu ya. Jadi siapa orang yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, dia Allah akan memberikan kecukupan kepada orang ini. Bagaimana Nabi Ibrahim itu tawakal kepada Allah pada saat dilemparkan ke bara api Namrud.
Maka kemudian Nabi Ibrahim tersebut itu mengatakan hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu kemudian Allah tersebut itu perintahkan kepada api, qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Syuaib itu ketika diancam yang semacam itu, kemudian dia berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, iftah bainana, iftah ya Allah, berikan kemenangan, bainana, di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqqi, dengan benar, atau diberikan ya Allah suatu keputusan, ya Allah berikan suatu kemenangan ya Allah di antara kami dan di antara kaum kami, ya Allah, bil haqqi, dengan sebuah keputusan yang benar, dengan sebuah kemenangan yang benar, wa anta khairul fatihin, dan engkau itu adalah sebaik-baik orang, sebaik zat yang kemudian memberikan kemenangan atau memberikan jalan keterbukaan. Maka kemudian kalimat fataha itu artinya dari fi'il madhi itu kemudian artinya telah terbuka. Orang yang membuka itu namanya fatih, ya. Maka kemudian ada fatih Ghaz Ahmada yang kemudian diplesetkan oleh orang Belanda itu Patih Gajah Mada. Namanya adalah Fatih Ghaz Ahmada. Loh ya apa tadi? Iki tenanan ini. Ketoro gak moco ini. Ya Allah. Ghaz itu artinya, ghazin itu artinya apa? Tentara, pasukan. Ya. Sahih ini. Dan ini juga hasil penelitian Buya Hamka pernah memuat ini. Kisah tentang suatu upaya Belanda untuk merancukan suatu sejarah, di antara lain Fatih Gajah Mada. Pak anak Pak Fatih itu bahasa Arab Fatih, maka ada namanya Muhammad Al-Fatih, ya, Fatihin itu jamaknya, ya. Wa anta khairul fatihin, dan engkau ya Allah sebaik-baik memberi keputusan atau kemenangan, ya Allah. Ini adalah doa supaya ketika kita berhadapan dengan huru hara, ancaman-ancaman, ndak usah bingung, kita ini punya Allah. Doalah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa ini sudah coba monggo diwaos bersama ya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, wa anta khairul fatihin. Sudah hafal? Dihafalkan. Para jemaah sekalian, sampai di sini dulu yang saya terangkan. Saya ada keperluan, nanti saya akan jamak di pertemuan berikutnya. Nanti dampak apa para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Dampaknya apa? Apa itu hukuman itu? Wa qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Berkatalah pembesar dari orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Syuaib, jika kalian mengikuti Syuaib, innakum idzal la khasirun, kalian akan rugi besar.
Akhirnya kemudian karena kebengalan mereka tidak mau beriman, ngancam-ngancam Nabi Syuaib, fa'akhadhathumur rajfah, maka kemudian menimpa kepada mereka ar-rajfatu, suatu gempa yang dahsyat. Fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, dalam kampung-kampung mereka, jasimin, orang yang bergelimpangan, kayak batang pohon kurma yang bergelimpangan itu kan. Itu akibat mereka tersebut itu melawan daripada Nabi Syuaib. Kenapa? Siapa yang berkelimpangan itu? Alladzina kadzdzabu Syuaiban, yaitu mereka yang mendustakan Nabi Syuaib. Ka'allam yaghnaw fiha, seolah-olah mereka tersebut itu tidak pernah diam di wilayah Madian itu. Alladzina kadzdzabu Syuaiban, dan yaitu orang-orang yang mereka mendustakan Nabi Syuaib, kanu humul khasirin, adalah mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Sampun, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.